Apa jadinya jika satu kode kecil di atas meja warung ternyata menjadi simbol lompatan besar sebuah negara? Di saat banyak negara masih bergulat dengan fragmentasi sistem pembayaran digital, Indonesia justru melesat dengan satu standar nasional. Malaysia pun kaget. QRIS Indonesia disebut lebih maju dibandingkan DuitNow buatan Malaysia. Pernyataan ini mungkin terdengar provokatif. Namun ketika data dan fakta di lapangan dibedah secara objektif, terlihat jelas bahwa sistem pembayaran digital Indonesia memang melangkah musik lebih cepat dalam sejumlah aspek strategis. Di tengah percepatan transformasi ekonomi digital Asia Tenggara, perbandingan antara QRIS dan DuitNow menjadi semakin relevan untuk dikaji secara mendalam dan rasional. Ini bukan sekadar soal teknologi. Ini soal strategi, keberanian regulator, dan arah masa depan ekonomi kawasan. Bayangkan, sebuah pasar malam di Jakarta hari ini. Suasananya begitu berbeda dibandingkan 5 atau 10 tahun lalu. Penjual nasi goreng, pedagang pakaian, hingga penjual buah kini cukup menaruh satu kode QR kecil di atas meja dagangan mereka. Satu kode yang sama bisa menerima pembayaran dari berbagai aplikasi perbankan dan dompet digital tanpa perlu memilih platform tertentu. Konsumen hanya perlu memindai satu kode. Transaksi selesai dalam hitungan detik. Tidak ada lagi pertanyaan tentang aplikasi apa yang diterima. Sistem itu dikenal sebagai QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. QRIS diluncurkan resmi pada Januari 2020 oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional kode QR untuk pembayaran. Konsepnya sederhana, tetapi dampaknya revolusioner. Satu kode QR untuk seluruh penyedia jasa pembayaran. Artinya, seluruh bank dan perusahaan dompet digital yang beroperasi di Indonesia wajib mengadopsi standar yang sama. Tidak ada eksklusivitas. Tidak ada kode berbeda untuk setiap aplikasi. Dengan kebijakan ini, pedagang tidak lagi perlu menampilkan banyak QR dari berbagai penyedia layanan. Satu kode sudah cukup untuk menerima pembayaran dari semua aplikasi yang terhubung dalam ekosistem nasional. Dan yang paling penting, kebijakan tersebut bukan sekadar anjuran. Ia adalah kewajiban regulator. Pendekatan tegas inilah yang menjadi salah satu pembeda utama dibandingkan sistem serupa di negara lain. Dalam waktu relatif singkat, adopsi QRIS meluas secara signifikan. Hingga 2023, jumlah merchant terdaftar telah melampaui 30 juta di seluruh Indonesia. Angka transaksi tahunannya menembus lebih dari 2,5 miliar transaksi. Skala ini menunjukkan bahwa standarisasi yang konsisten mampu mempercepat penetrasi pembayaran digital hingga ke lapisan masyarakat paling bawah, termasuk sektor informal yang sebelumnya sepenuhnya bergantung pada uang tunai. Keberhasilan QRIS tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi Indonesia pada dekade sebelumnya. Pada awal 2010-an, tingkat inklusi keuangan Indonesia masih relatif rendah. Sebagian besar masyarakat belum memiliki rekening bank dan belum sepenuhnya terhubung dengan sistem keuangan formal. Kondisi ini mendorong regulator untuk merancang sistem pembayaran yang tidak hanya melayani kelas menengah ke atas, tetapi juga pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini beroperasi secara tunai. QRIS kemudian menjadi pintu masuk ke ekosistem keuangan modern. Ia bukan sekadar alat bayar, melainkan jembatan inklusi. Di sisi lain, Malaysia lebih dahulu memiliki sistem perbankan yang matang dan tingkat kepemilikan rekening yang tinggi. Negara tersebut memperkenalkan DuitNow melalui Payments Network Malaysia sekitar 2018. DuitNow hadir dengan berbagai fitur, termasuk transfer instan menggunakan nomor telepon atau nomor identitas, serta fasilitas DuitNow QR untuk pembayaran di merchant. Secara konsep, tujuan DuitNow dan QRIS sebenarnya serupa, menyatukan ekosistem pembayaran nasional agar lebih efisien, cepat, dan inklusif. Namun dalam implementasi terdapat perbedaan signifikan. Di Malaysia, penerimaan DuitNow QR belum sepenuhnya seragam di seluruh merchant. Beberapa pedagang menerima pembayaran melalui QR tertentu, tetapi tidak semua aplikasi dapat digunakan secara universal di setiap lokasi. Fragmentasi ini membuat konsumen masih perlu memastikan metode pembayaran apa yang diterima sebelum bertransaksi. Meskipun secara teknis sistemnya interoperable, praktik di lapangan menunjukkan tingkat konsistensi yang belum setinggi Indonesia. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah pendekatan regulasi. Di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan kewajiban penggunaan standar QRIS bagi seluruh penyedia jasa sistem pembayaran. Standarisasi dilakukan secara menyeluruh dan terpusat.
Di Malaysia, pendekatan yang digunakan cenderung lebih bertahap dan berbasis koordinasi antar pemangku kepentingan. Struktur pasar yang sudah matang dan kompleks membuat proses penyelarasan membutuhkan waktu lebih panjang. Perbedaan juga terlihat pada struktur biaya transaksi. Merchant Discount Rate atau MDR untuk QRIS ditetapkan secara seragam oleh regulator. Untuk sektor usaha tertentu, terutama usaha mikro, biaya ini bahkan pernah diturunkan hingga 0% dalam periode tertentu guna mendorong adopsi. Untuk kategori umum, tarifnya dipatok sekitar 0,7%. Penetapan tarif nasional memberikan kepastian bagi pedagang, khususnya pelaku usaha kecil yang sangat sensitif terhadap biaya tambahan. Kepastian dan keseragaman biaya menjadi salah satu keunggulan model Indonesia karena menciptakan rasa aman bagi pelaku UMKM untuk beralih ke sistem digital. Aspek lain yang tak kalah penting adalah ekspansi lintas batas. Indonesia telah memulai integrasi QRIS dengan sistem pembayaran negara lain di kawasan. Pada 2023, kerjasama antara Bank Indonesia dan Bank of Thailand memungkinkan pembayaran lintas negara antara QRIS dan PromptPay Thailand. Skema ini memudahkan wisatawan kedua negara bertransaksi menggunakan aplikasi domestik masing-masing tanpa perlu menukar mata uang secara fisik. Malaysia juga mengembangkan konektivitas serupa, termasuk integrasi dengan Singapura melalui sistem PayNow yang didukung Bank Negara Malaysia bersama Paynet. Namun Indonesia dinilai bergerak lebih agresif dalam memperluas jaringan konektivitas regionalnya dalam waktu relatif singkat. Integrasi lintas batas tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga memperkuat posisi negara dalam ekosistem ekonomi digital kawasan. Siapa yang lebih cepat membangun jaringan regional berpotensi lebih kuat dalam menarik arus transaksi dan investasi digital. Perbandingan ini bukan untuk menempatkan satu negara secara mutlak lebih unggul. Malaysia tetap memiliki fondasi sistem keuangan yang kuat dan stabil. Tingkat literasi keuangan masyarakat relatif tinggi, infrastruktur perbankan mapan, serta dukungan kebijakan digital nasional yang terus diperkuat. Namun dalam konteks standarisasi QR nasional dan penetrasi hingga sektor informal, Indonesia menunjukkan percepatan yang lebih dramatis. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tingkat kemajuan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kecepatan adopsi sistem baru. Negara dengan sistem lama yang sudah mapan sering menghadapi tantangan reformasi menyeluruh karena banyaknya kepentingan yang harus diselaraskan. Sebaliknya, negara yang menghadapi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan inklusi keuangan cenderung mengambil langkah lebih berani dan terpusat. Keberhasilan QRIS membuktikan bahwa regulasi yang tegas dan konsisten dapat menjadi pendorong inovasi, bukan penghambat. Dengan mewajibkan interoperabilitas, regulator menciptakan ekosistem kompetitif di atas fondasi standar yang sama. Penyedia layanan tetap bersaing dalam kualitas aplikasi, promosi, dan fitur tambahan, namun tidak lagi dalam eksklusivitas jaringan QR. Model ini mengurangi fragmentasi dan mempercepat adopsi di tingkat akar rumput. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan untuk mencapai tingkat keseragaman yang sama tanpa mengganggu stabilitas ekosistem yang sudah berjalan. Proses harmonisasi membutuhkan koordinasi erat antara bank, perusahaan fintech, regulator, dan pelaku usaha. Dari perspektif regional, persaingan sehat antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang pembayaran digital justru membawa dampak positif bagi Asia Tenggara. Populasi besar Indonesia memberikan skala ekonomi yang kuat. Malaysia menawarkan stabilitas dan infrastruktur yang matang. Kolaborasi lintas batas yang semakin intensif dapat mempercepat integrasi sistem pembayaran ASEAN secara keseluruhan. Pada akhirnya, sistem pembayaran terbaik bukanlah yang paling kompleks atau paling canggih secara teknologi, melainkan yang paling mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesederhanaan satu kode untuk semua terbukti efektif dalam meningkatkan kenyamanan transaksi dan memperluas inklusi keuangan. Indonesia telah menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan secara nasional dengan hasil signifikan dalam waktu relatif singkat. Malaysia memiliki kapasitas untuk mencapai tingkat yang sama, bahkan melampauinya apabila strategi integrasi dijalankan secara lebih terkoordinasi dan komprehensif. Dan pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang lebih dulu, tetapi siapa yang paling siap menghadapi masa depan. Dalam 5 tahun ke depan, apakah Malaysia akan menyamai universalitas QRIS atau justru menghadirkan model baru yang lebih unggul? Satu hal yang pasti, transformasi pembayaran digital bukan lagi sekadar tren sementara. Ia telah menjadi fondasi utama ekonomi modern di Asia Tenggara. Dan dari satu kode kecil di meja warung, kita sedang menyaksikan babak baru persaingan dan kolaborasi ekonomi digital kawasan.